Jadi kita lagi di lokasi syuting. Uang kaget. Mak-mak di sini kalau mau foto ya harus udah make up. Kalau masih ileran nggak boleh foto. Mana yang udah make up tuh, cantik-cantik ya. Jadi syarat foto bersama yaitu harus make up dulu. Make upnya dari subuh. Jajar, asar. Ya Allah, begitu ya. Iya, pakai yang itu one kiss on him. Jadi kagak luntur-luntur. Yuk, sorry. Oh iya harus. Jadi gini apa? Aku sedikit ngobrol gini. Rasulullah SAW pada saat nyuruh Bilal untuk azan. Jadi bukan ya Bilal azan, tapi nggak gitu. Tapi Rasulullah bilangnya gini, ya Bilal istirahatkanlah jiwaku. Maka Bilal sudah paham, akhirnya Bilal azan. Nah, artinya ibadah sholat itu mengistirahatkan jiwa. Nah, kalau misalnya fisik kita istirahatnya itu kan tidur. Maka kita kalau misalnya capek, fisik nih badan, maka tidur. Maka itu adalah istirahatnya. Nah, kalau jiwa kita istirahatnya itu yaitu pada saat ibadah. Nah, makanya orang-orang yang susah ibadahnya atau belum happy ibadah atau belum mengkhususkan ibadah menjadi wajib, maka jiwanya akan terus tersiksa. Kenapa? Karena nggak pernah diistirahatkan. Nah, orang-orang yang nggak pernah ibadah, sakit jiwanya, ya, sehingga akhirnya harus ibadah sehingga jiwanya bisa sembuh. Jadi ini obat sih kalau aku bilang. Lagi penat di siang hari kena air wudhu. Lagi sore lagi ngantuk-ngantuknya, lagi sensitif kena air wudhu. Sore agak maghrib udah saatnya orang rush hour pengen pulang, pengen apa pergantian, kena air wudhu sholat lagi. Ntar pas udah mau tidur minta perlindungan lagi. Bangun melek, itu udah dijadikan sebuah istirahat jiwa. Jadi orang-orang yang nggak mau ibadah maka sakit jiwanya. Gitu. Iya, nah ini kita mau sholat asar. Alhamdulillah ini aku dapat kesempatan. Kalau di lokasi syuting tuh gini loh, begitu ada kesempatan sikat. Jadi bukan berarti kita nggak mengutamakan sholat, tapi memang kadang-kadang kita agak mulur, nggak on time. Tapi ya udah, coba tuh begitu break, begitu ada selesai, ada momen sholat dulu kelarin. Nanti udah itu udah plong, enak gitu ya. Jadi berbahagialah hati kita yang saat ini merasa takut pada saat belum sholat, terus ngerasa plong pas udah sholat. Bukan begitu, Bu? Ngobrol aja lagi arisan kali ya. Ya udah, asar dulu asar ya. Assalamualaikum. Udah beli takjil nih. Yeah. Sebenarnya tempat yang terbaik di atas muka bumi ini masjid gitu ya. Mau serusak apapun kita, seruat apapun kita, senista apapun, sejahat apapun kita, tetap harus balik ke masjid sih aku bilang. Jadi orang-orang yang terselamatkan itu apa? Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid gitu. Maksudnya disinilah pada saat kita masuk setannya ketinggalan di depan gitu. Kalau orang-orang dulu bilangnya orang-orang ngaji, aku pakai bahasa guru-guru kita ya, masjid ente seruat apapun kalau lu masuk rontok tuh kagak ikutan setannya kata gitu kan. Tapi kita keluar dapat lagi ya berkurang katanya gitu kan. Jadi masjid itu tempat ngecharge sih sebenarnya, tempat recharge jiwa. Jadi selain itu kalau di Ramadan memang ini tempat masjid yang paling sempurna sih. Ada yang ibadah, ada yang ngaji kita dapat pahalanya. Ada yang nggak saling ganggu, terus tidurnya aja dapat pahala. Terus satu lagi biasain niatin itikaf, maka dapat dua-duanya. Jadi kalau masuk masjid habis sholat, ya Allah saya niat itikaf pakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan engkau beri aku pahala tentang itikaf. Jadi itikafnya dapat, ngajinya dapat, tidurnya pun terhitung pahala gitu kan. Nah terus kalau di luaran itu mungkin aku lebih nyaman di masjid tuh gini loh nggak ke distract gitu kan sama maksudnya. Oh, kadang-kadang kalau yang nggak di luar tuh ada aja gitu, ada masyarakat masya Allah ya. Tetap aku harus hargain itu. Jadi kalau di masjid lebih aman gitu, lebih fine gitu. Terus kalau ketemu juga kita ngobrol lebih fine, lebih happy gitu. Terus kenapa? Karena yang masuk kemari juga tersortir gitu. Nggak yang masuk kemari ya ahli masjid gitu, misalnya yang mau ibadah, mau sholat. Jadi pembicaranya ruang lingkupnya di situ gitu. Ya. Yes. Dari kecil tuh udah
azan ke masjid. Anak-anakku juga azan ke masjid dari subuh. Subuh malah anak-anak sama aku pergi pakai motor ke masjid every subuh. Jadi aku bilang gini sama mereka, ini yang dikasih semuanya nggak akan jadi berkah kalau nggak dibuat ibadah. Eh, Motor yang dikasih jadi berkah, kenapa motornya dibuat ibadah, berangkat pakai masjid ke motor. Sepeda yang dikasih jadi nilai apa, ada berkahnya, kenapa kalau dibuat ibadah. Baju yang dikasih akan jadi nilai ibadah, kenapa kalau bajunya dibuat ibadah. Nah, aku terangin ke mereka seperti itu. Nah, jadi mereka mulai termotivasi bahwa apa yang dikasih ini adalah bentuk keberkahannya apa. Barang itu akan lebih berkah pada saat barang itu datang, malah niatan ibadah kita atau ibadah kita bertambah. Nah, kalau misalnya ada barang yang datang ke keluarga kita, atau dititipin mobil, dititipin rumah, dititipin segala macam, justru akhirnya menjauhkan kita dari Allah, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, maka aku bilang sama anak-anakku, Jibril hari ini dapat apa? Wah, aku dapat ini nih, dapat game baru apa segala macam segala macam. Nah, itu harus digunakan untuk begitu break ibadah. Kalau misalnya kamu terlena sama itu, berarti barang yang kamu dapat malah ngejauhin kamu dari Allah, maka nggak ada keberkahan. Jadi emang dari dulu nyerebet, kalau kita ya nyerebet ya, kalau jadi begitu aja udah pada sarungan kita, udah berangkat gitu, udah berangkat terus main di masjid sampai isya. Isya nanti kita ngaji bentar terus pulang gitu kan. Kalau dulu mungkin subuh nggak kesentuh karena waktu itu kan aku masih kecil. Kalau sekarang alhamdulillah udah kayak udah ngek gitu, udah harus berangkat gitu, apapun yang terjadi. Kecuali emang satu hal nih, hujan yang out of control gitu, gede banget, yang emang aku nggak bisa tempuh, maka aku di rumah jamaah sama anak-anak di rumah. Iya, iya. Itikaf itu sebenarnya nggak mesti malam. Jadi emang ada yang 10 hari terakhir segala macam. Tapi kalau misalnya setahu aku dari guru-guruku bilang, kalau kita ke masjid terus kita stay dan diniatkan itikaf, kan semua yang membedakan antara antara ibadah dengan enggak kan niat. Nah, misalnya abangku pergi dari luar rumah, saya mau syuting dan saya niatkan nanti hasilnya buat keluarga, maka terhitung ibadah. Nah, tapi harus didawam. Nah, begitu juga aku mau masjid, mau sholat, mudah-mudahan menunggu waktunya terhitung itikaf, maka jadi ibadah. Nah, jadi apa ya? Udah nyaman aja gitu. Kalau apa-apa yang aku cari pasti masjid dulu. Misalnya kemana nih? Oh, di sini masjidnya berapa jauh? Masjidnya berapa jauh gitu. Oh, di sini gitu. Oke, berarti itu jadi barometer. Tapi kalau misalnya ada satu tempat yang emang jauh banget masjidnya, ada, ya akhirnya kita di rumah stay, kita sholat bareng-bareng di situ gitu. Iya, berpuasa. Mm. Biarkan aja mereka dari proses belajar sendiri gitu loh. Anak-anak sekarang ini kalau diajarin susah, dia lebih senang belajar sendiri. Kita cuman gawangin aja. Jadi kalau anak dulu kan diajarin paham. Kalau anak-anak sekarang rasain dulu, udah dirasain kan. Nah, baru nanti dia introspeksi diri. Jadi kalau misalnya anak-anak makan baik, makan, inget ya, ntar terawihnya harus tambah kuat, jangan lemes. Nah, biarin dia makan dulu aja udah. Nanti udah penuh, tuang. Nah, kan. Nah, besok kalau misalnya diulangi lah namanya anak-anak, tetap kita nggak boleh lelah untuk ingetin. Sampai nanti dia ketemu titik di mana akhirnya dia akan sadar yang permanen itu kan. Oh iya, aku kalau misalnya makan berlebihan nanti begini. Karena nggak bisa sih anak-anak sekarang dibedain sama anak-anak dulu ya. Anak dulu cukup jangan dimakan, nggak dimakan. Anak sekarang makan. Gimana rasanya? Mau diulangin nggak? Itu anak-anak sekarang gitu. Kayak di masjid gitu ya, aku sangat amat menyayangkan kalau ada orang-orang yang melarang anak-anak main. Jangan, udah biarin aja. Ya, lebih baik main di masjid gitu ya, daripada di akhirnya di luar yang nggak jelas. Biarkan mereka udah mulai tumbuh rasa cinta di masjid dari mulai semenjak kecil gitu. Jadi kalau ada merbot masjid, mohon maaf lahir batin, jangan sampai dimarahin, oh, yang main apa segala macam, ganggu orang sholat. Orang yang sholat kalau misalnya difokus, khusyuk nggak akan terganggu sama hal-hal seperti itu. Mau anak itu lari depan kita, mau lompat, mau teriak, kalau kita benar-benar khusyuk, gak akan terbesit sama sekali apa yang dilakukan sama anak-anak gitu. Nah, kalau misalnya masih terganggu dengan anak-anak, menurut aku jangan anak-anak yang dimarahi, tapi kita introspeksi diri. Oh, artinya aku sholat belum khusyuk nih. Itu akan lebih bijaksana sih dibanding kita menyalahkan orang lain karena tidak kehusuan kita gitu. Iya.
Ya aku ini telat nih, ini hari ke-16. Aku masuk juz 12. Nah, kalau anak-anakku udah ada yang sampai 15. Jibril, Mikael itu jadi gini, aku punya reward buat mereka. THR mereka itu per juz. Jadi satu juz itu 50.000. Berarti kalau 30 juz 1.500.000. Tapi kalau dia hatam aku tambahin 1 juta. Nah, itu ya sebenarnya aku udah jalanin dan ternyata Ustadz Maulana pun ngejalanin hal yang sama. Jadi nanti ada bonus rewardnya kalau dia hatam maka dia total dapat 2.500.000. Nah, aku always gak boleh aku apa ini harinya Quran. Satu hurufnya ganjarannya 1.000 kebajikan. Aduh gila, gimana coba mau nyari 1.000 kebaikan ya. Ada beberapa juga yang bilang kalau di hari biasa kan alif lam mim setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Di Ramadan itu 1.000 kebaikan. Makanya please seruat apapun hidup kita, secomplicated apapun itu, masa nggak hafal sih kulhu gitu kan. Kulhu kan apa namanya Al-Quran juga gitu ya. Misalnya kita nggak bisa buka Al-Quran, baca kulhu aja terus. Baca lagi mau berangkat kulhu, udah berapa banyak ya. Jadi sebenarnya tidak ada kata yang bilang saya nggak sempat baca Al-Quran. Hafal kan, ada yang hafal baca. Itu Al-Quran juga gitu yang dibaca. Jadi baca Al-Quran itu bukan berarti hanya kita buka terus kita liatin itu ya. Itu baik banget. Tapi kadang-kadang orang agak mager gitu kan, mau segala macam, hafal baca. Alam Nasr baca. Waqiah hafal baca, udah baca. Sambil naik motor baca kulhu aja, kulhu baca kulhu. Aku baca Falak Anas baca. Karena di situ pahalanya luar biasa. Jadikan sebuah amalan yang beda dengan bulan-bulan sebelumnya sih aku bilang. Karena pahalanya juga luar biasa. Enggak. Ada enggak, bukan Ustadz. Ya Allah jauh banget. Ustadz tuh gini loh. Akri pernah bilang Akri gue ada dua, ada kiai, ada ustadz. Ustadz itu guru, artinya baru pantas dipanggil guru kalau dia punya murid. Kalau kagak ada murid yang mau dipanggil ustadz bagaimana? Itu yang pertama. Jadi aku agak ajaib kalau dipanggil ustadz, gue nggak punya murid gitu kan. Terus apa harus ada sanatnya. Memang dia kuliah, dia ngambil sanatnya di mana gitu, guru siapa. Nah kalau kiai adalah orang-orang yang menciptakan para ustadz, para guru, para alim ulama. Jadi nggak bisa sembarangan pakai itu. Kalau aku kadang-kadang ngomong gini ya karena emang aku mungkin gabungnya sama mereka gitu, bawain acara para guru, para alim ulama sehingga akhirnya aku paham lah sedikit-sedikit tentang hal ini gitu. Baik, Ramadan. Ramadan itu kan membakar. Jadi membakar dosa-dosa kita. Ramadan ini buat siapa aja. Ramadan ini bulannya Allah. Jadi mau kata kita seruat apapun, serusak apapun, senista apapun, inilah momennya kita untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Biar dirontokin semua dosanya, dikembalikan fitrah. Khususon mudah-mudahan nanti kita dapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan, di mana ibadah kita ternilai 1.000 bulan ke depan. Ya Allah, jadi udah deh, secaur apapun kita, seruat apapun kita, di bulan suci Ramadan ini benar-benar suciin diri. Ya, benar-benar tunduk sebagai abdinya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi, aku ingin ngingetin di bulan suci Ramadan ini jangan pernah minta dihargai orang lain gitu kan. Jadi kita khususnya udah cari mukanya sama Allah aja. Mau masuk masjid, nggak enak itu, imamnya lama. Kita ke masjid karena imam atau karena Allah? Nah, karena Allah maka akan sholat. Nggak enak itu, di sana begini, di masjidnya gini. Kita ke masjid karena Allah atau karena orang-orang itu? Karena Allah. Maka semuanya jadiin karena Allah. Di bulan suci Ramadan ini karena Allah. Makan ya karena Allah, ngurusin keluarga karena Allah, berangkat kerja karena Allah, tidur karena Allah. Biarin semuanya ini karena Allah. Nanti mudah-mudahan Allah redho satu hal nih. Kita ini hambanya Allah. Dan kita berharap di bulan suci Ramadan ini Allah mau menganggap kita sebagai hambanya. Sorga insya Allah kalau Allah udah mau mengakui kita sebagai hambanya.